beriman itu tidak ada di jalan dia sendiri, yakni di jalan Islam, di cara hidup Islam, way of life of Islam, Muslims way of life, tata cara hidup Islam. Kalau dia tidak ada di dalam koridor tata cara hidup Islam, yakni ibadah yang tadi yang saya jelaskan secara sempurna itu, maka dia akan masuk di dalam tata cara hidupnya dua kelompok ini, al-maghdubi alaihim waladhdallin, yakni mereka akan dijebak untuk hidup di dalam sistemnya orang Yahudi atau sistemnya orang Nasrani. Sebenarnya Al-Fatihah ini, pemirsa sekalian, ngajarin kita supaya kita ini tetap konsisten istiqomah di jalan ini. Kenapa sholat itu kemudian menjadi 5 waktu seperti itu? Kadang orang itu lupa melakukan istilah distraksi kehidupan. Jadi dia terlena dalam kehidupan, diingatkan nanti zuhur, sholat dulu menghadap Allah. Dalam perjalanan zuhur sampai asar, itu dia mungkin ada distraksi. Asar adzan, dia kembali kepada Allah. Itu sebetulnya ngingatin kita. Ingat, kalau hidup Anda itu terjebak atau masuk di dalam lubang jebakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, antum ingat kembali itu adalah cara kehidupan yang salah. Saya sudah sering mengingatkan, tadi orang kalau tidak dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hubungannya sosial, dalam hubungan ekonomi, dalam hubungan dengan ekonomi politik, konsep-konsep hidup yang lahir dari sosial ekonomi politik hari ini, pemirsa sekalian, itu adalah konsepsi kehidupan. Kalau dia tidak ateis, maka dia dari kapitalistik, sekularistik. Orang beriman itu jelas yang diadopsi adalah hukum syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh pemirsa sekalian yang mau saya ingatkan, kalau kita ini ingin hidupnya husnul khotimah, ayo kita kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ini selalu diingatkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini adalah miliknya Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana tempatnya kita kemudian menjadi orang sekuler? Ketika kita beribadah, kita menggunakan konsepnya Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita dalam kehidupan nyata, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi politik, kita tidak mau menggunakan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya kita tidak konsisten, kita tidak istiqomah di jalan Islam. Saya ingin mengakhiri sesi ini dengan hadis Nabi, karena selalu saya ingin ingatkan, kalau kita tidak konsisten istiqomah di jalan Islam, mesti kita ngikut sistem itu. La tattabi'anna sanana man qablakum shibron bisibrin, itu. Bahwa kelak di akhir zaman itu, orang beriman itu akan mengikuti perlahan-lahan sebuah sunnah kehidupan, sebuah tata cara hidup, way of life, sistem kehidupan. Orang-orang sebelum kalian nanti di ending hadis itu ditanyakan oleh sahabat, apakah mereka Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Nabi menjawab, qala faman, siapa lagi kalau bukan begitu? Apa yang diikuti itu? Sibron bisibrin, setapak demi setapak, wadiroan bidiroin, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhulu juhrodabbin lattaba'tumuhum, sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian tetap mengikuti. Maknanya, sekalipun Yahudi dan Nasrani tadi itu mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas itu bukan dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu melanggar syariatnya Allah dan Rasulnya, masuk ke lubang biawak, sesuatu yang membahayakan bagi seseorang, karena dia ketika masuk ke lubang itu, dia akan diterkam oleh biawak itu, atau digigit oleh biawak itu, dia akan celaka di tempat itu. Lattabak tumuhum, tapi kaum muslimin kemudian tetap mengikuti. Ironis, dan ini menyedihkan, dan ini menjadi pangkal persoalan kaum muslimin hari ini, pemirsa sekalian. Ketika kita belajar Al-Fatihah, maka 3 misi ini kita harus ingat. Satu adalah kita harus kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kehidupan kita, sebagai sumber hukum, sebagai sumber syariat, sebagai kita tempat kembali kepada Allah, kembali. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal itu, maka kita harus ingat bahwa misi hidup kita ini, kenapa kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam rangka kita mengabdi kepada Allah, berarti kita menggunakan semua syariatnya Allah itu, kita harus terapkan sebagai pemimpin, harus menerapkan itu sebagai rakyat, kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.